Halo teman-teman, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Claudio Erlisto. Jadi di sini saya akan membahas cost estimasi. Nah, mungkin kalian juga bertanya apa itu cost estimasi, Kokomo dan use case. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita next ke pembahasan materinya. Oke, apa itu estimasi biaya? Jadi estimasi biaya itu biaya perhitungan kebutuhan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau pekerjaan. Nah, estimasi biaya itu sangat berperan dalam menentukan sukses tidak proyek. Jadi kalau kalian misal memiliki sebuah proyek, kalian ingin membangun apa, ingin membuat apa, nah estimasi biaya ini diperlukan agar kebutuhan biaya ini dapat disesuaikan. Terus juga kualitas estimasi biaya proyek itu bergantung pada tersedianya data dan informasi, teknik atau metode yang dipakai, kecakapan dan pengalaman dari estimator. Nah, estimasi itu penting dilakukan untuk menyusun berbagai rencana pengguna, mengantisipasi situasi masalah tertentu. Nah, lalu apa itu use case point? Jadi use case point itu metrik yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak untuk memperkirakan ukuran atau kompleksitas suatu sistem. Ya, saya kasih contoh misal kayak halaman login page itu kompleksitasnya berapa. Jadi kita akan memberikan poin. Nah, seperti itu. Nah, use case point ini juga didasarkan pada dua. Yang ini jumlah dan juga kompleksitas. Mari kita ke slide berikutnya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh untuk menghitung use case dari aplikasi pengembangan aplikasi reservasi aktivitas wisata. Di sini saya sudah identifikasikan beberapa use case. Use case yang pertama yakni adalah search activity. Jadi pengguna ini diharapkan mencari aktivitas wisata berdasarkan kategori hiking, snorkeling, dan lain-lain. Lalu juga lokasi dan tanggal. Lalu ada use case 2, ini untuk detail activity. Jadi setelah pengguna mencari aktivitas yang diinginkan, pengguna juga akan melihat detail dari aktivitas yang dipilih, termasuk deskripsi, lalu harganya berapa, dan juga jadwalnya kapan. Lalu yang berikutnya ada use case 3, yakni untuk buat reservasi. Jadi pengguna memilih jumlah peserta dan juga reservasi. Terus kita next. Lalu yang keempat ada use case 4, ini untuk payment. Jadi pengguna melakukan pembayaran melalui metode yang tersedia. Lalu ada use case 5, konfirmasi reservasi. Jadi sistem itu mengirimkan konfirmasi reservasi kepada pengguna. Jadi setelah melakukan pembayaran maka akan ada konfirmasi dari sistem. Lalu yang keenam ada ulasan. Jadi setelah pengguna mengikuti aktivitas wisata, pengguna dapat memberikan ulasan. Lalu juga yang terakhir yakni use case 7, manajemen account. Itu pengguna mengelola profil seperti ya riwayat reservasi dan juga preferensi wisata. Nah, bagaimana sih menentukan kompleksitas dari use case? Berdasarkan dari kasus yang saya berikan, yang pertama yakni jumlah aktor. Jumlah aktor itu berapa banyak aktor yang terlibat dalam use case, misalnya user, terus adminnya, lalu juga kondisi, berapa banyak kondisi atau pengecualian yang perlu dipertimbangkan, lalu juga ada service, berapa banyak tindakan yang perlu dilakukan. Itu untuk menentukan kompleksitas dari sebuah use case. Nah, lalu kita berikan contoh penilaian ya untuk kompleksitas use case. Di sini saya ambil use case 1. Ini mencari aktivitas, search activity. Yang pertama ada jumlah aktor. Di sini misal aktornya satu user, lalu kondisinya itu tinggi karena berdasarkan kategori, lokasi dan tanggal. Terus juga tindakannya ini sedang karena dia hanya mencari dan juga menyaring. Kita next. Lalu kita asumsikan, kita berikan bobot sederhana untuk masing-masing faktor. Jumlah aktornya misal 1-3, lalu kondisinya ini rendah, sedang, dan tinggi. Lalu tindakannya juga ada sederhana, sedang, dan juga kompleks.
kita mulai masuk untuk ke perhitungan awal use case point-nya. Jadi dengan asumsi penilaian kompleksitas pada slide sebelumnya, kita dapat menghitung UCP ini secara kasar lah ya. Jadi jika rata-rata kompleksitas setiap use case adalah sedang, maka jumlah use case-nya 7, tadi kan 7 teman-teman. Lalu rata-rata kompleksitasnya sedang. Sedang ini misal kita beri nilai 3, maka 7 use case itu tadi dikali 3 sama dengan 21 UCP. Nah, ini untuk menghitung use case point-nya seperti ini. Sekarang kita untuk melanjutkan ke Kokomo. Oke, kita sekarang mulai masuk ke Kokomo 2. Jadi ini secara singkatnya, Kokomo 2 ini merupakan metode pemodelan algoritmik yang dikembangkan oleh Barry Weibaum pada tahun 1981. Nah, Kokomo 2 itu merupakan hasil pengembangan dari Kokomo 81 yang sudah pernah dipublikasikan pada tahun 1997. Kita langsung saja masuk ke perhitungannya teman-teman dengan kasus aplikasi yang sama seperti yang sebelumnya. Jadi untuk menghitung Kokomo 2 kita membutuhkan faktor penggali, adjustment factor. Untuk faktornya terdiri dari pengalaman tim, ketersediaan alat, risiko teknis, keterlibatan pengguna. Nah, untuk pengalaman tim ini maksudnya bagaimana? Jadi tim yang mempunyai pengalaman dalam pengembangan aplikasi akan efisien dan membutuhkan effort yang rendah. Kita beri nilai faktornya 1. Lalu juga ketersediaan alat, ketersediaan tools dan teknologi itu juga dapat mempercepat proses perkembangan. Kita beri nilai 0,9. Lalu untuk resiko teknis, jadi tingkat kompleksitas teknis, integrasi dengan sistem eksternal, dan kebutuhan keamanan itu juga dapat meningkatkan effort pengembangan. Kita beri nilai faktornya 1,1. Lalu yang berikutnya yakni keterlibatan user. Jadi tingkat keterlibatan user dalam proses pengembangan itu juga dapat mengaruhi waktu dan effort untuk elisitasi kebutuhan dan feedback. Kita beri nilainya 0,8. Lalu di sini untuk perhitungan effortnya, setelah ditemukan adjustment factor tadi, kita mulai menghitung AUCP atau Adjusted Use Case Point. Rumusnya seperti ini, UCP dikali faktor penggali. Nah, UCP ini Unused Use Case Point dikali faktor penggali, adjustment factor. Nah, untuk UCP-nya ini 100. Lalu untuk adjustment faktornya yang tadi ini kita kalikan semua dari 1 dikali 0,9 sampai seterusnya, didapatkan nilai 0,792. Nah, 100 dikali 0,792 didapatkan hasilnya 79,2. Lalu kita hitung effort per UCP-nya. Untuk rumusnya yakni total UCP dikalikan person hours. Nah, untuk total UCP-nya tadi kan kita udah dapat nih 21. Lalu untuk person hours-nya ini 10. Kita kali 21 kali 10. Dapatkan hasilnya 210 person hours. Lalu untuk effort kita hitung rumusnya tadi dari AUCP tadi dikalikan effort UCP. Jadi AUCP-nya tadi kan 79,2 dikalikan UCP effortnya yakni 210. Didapatkan hasilnya 16.632 person hour. Itu untuk perhitungan effort awalnya dulu. Nah, lalu untuk perhitungan yang berikutnya, untuk perhitungan effort Kokomo-nya ini kita sudah mulai masuk ke rumus inti Kokomo-nya teman-teman ya. Untuk rumusnya sendiri A dikali size batch B kali IEF. Nah, ini untuk keterangannya. A itu apa sih? A itu untuk konstanta untuk model Kokomo 2 early design-nya. Di sini nilainya 2,5. Lalu B itu tuh eksponen untuk model Kokomo 2 early design. Nah, ini untuk rumus B-nya seperti ini teman-teman. Size ini 20 kilo lines of code. Lalu IEF ini rumusnya 0,88 dikali 0,88 dikali 1 sampai ditemukan hasilnya adalah 0,793. Nah, nilai pada setiap use case ini tuh diambil dari nilai multiplier relay. Nah, kita mulai hitung untuk nilai effortnya. 2,5 dikali 20 lalu dikali lalu pangkat 0,91 ditambah 0,01 dikali 79,2 dikali 0,793. Lalu ini hasilnya 25 dikali 20 pangkat
1702 dikalikan 0,793. Lalu kita hitung lagi 1,9825 teman-teman dikali 20 pangkat 20 pangkat 1702. Hasilnya adalah 324.762 month. Nah, ini untuk hitung kokomonya seperti ini. Ini untuk yang sederhananya seperti itu. Mungkin akan ada banyak rumus, tergantung juga tingkat kompleksitas dan rumitnya sebuah aplikasi. Nah, untuk materi Kokomo dan perhitungan estimasi effort sekian. Terima kasih.